Saya lanjutannya. Cara lain menentukan kestabilan itu menggunakan turunan. Buktinya nggak akan kita lihat ya, tapi menggunakannya aja. Misalkan Y topi itu solusi atau titik kesetimbangan dari persamaan diferensial ini. Notasinya Y, kadang-kadang N, jangan bingung ya. Mau ini set juga boleh. Pokoknya turunan ya. Maka Y topi yang udah ditentukan ya, dari dibuat 0 ini, kemudian ketemu Y topinya, dia stabil lokal bila ini kita turunkan, nggak usah pakai grafik kayak tadi. Ini kita turunkan terhadap Y, kemudian dimasukkan nilai dari titik kesetimbangannya, dihitung. Kalau ketemunya negatif, maka dia akan stabil lokal. Kalau positif, maka dia tidak stabil. Kalau 0, nggak diperoleh kesimpulan gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan semua solusi kesetimbangan dari ini beserta jenis kestabilannya. Oke, solusi kesetimbangan adalah turunannya dibuat 0. Ini 0. Gampang ya ini. Jadi dicari apa? Dicari P-nya. Karena ini DP/dt, jadi dicari P-nya. Nah, ini 0 berarti P-nya 0 atau P-nya 1 atau P-nya 1/3 gitu ya. Ada 3. Dikasih topi kalau nilai kesetimbangan. Aduh, basah juga. Sedikit-sedikit tapi basah juga. Biarlah. Nanti kalau rusak minta ganti laptop. Naik kelas. Oke. Nah, sekarang saya mau menguji kestabilannya pakai ini. Jadi, ini nih yang saya namakan apa? GP atau apalah. Mau fungsi G, mau fungsi H, mau apa. Pokoknya ini fungsi ini yang di kanan. Saya namakan apa? GP ini. Mau saya turunkan. Tapi turunan perkalian 3 buah kan nggak enak. Udah aja ininya dikalikan dulu. Supaya jadi polinom gini, baru kita turunkan. Gambar kiri jangan dilihat dulu. Ini pakai cara yang sebelumnya. Kita pakai cara yang ini dulu. Turunkan menjadi ini. Kemudian diperiksa satu-satu. Ini masukkan nilai kesetimbangannya yang 0. Di titik 0. Ini 0, ini 0, jadi dapat 1. Nah, dia lebih besar dari 0 turunannya. Jadi, dia tidak stabil. Cuma gitu aja. Kemudian titik ini kita periksa. Turunan di titik P2. Dihitung sekian. Jadi, dia stabil. Di 1 tidak stabil karena ini lebih besar dari 0. Oke ya, begitu. Nah, yang di kiri itu pakai cara seperti sebelumnya. Jadi ini digambar. Coba gambarnya gimana ya? Sebentar. Kuisnya kelihatan. Tuh, ini kuisnya 3 kelas nanti. Saya crop dulu. Kalau pakai cara sebelumnya hasilnya mau diperlihatkan sama. Saya ambil lagi ini. Sekalian ngulang yang kemarin. Nah, ini tadi dapat P topi yang ke-1. Urut aja tadi berapa ya? 0/1. Mana nih penghapusnya? 0, P2, 3, P3, 1/3 itu ya. Nah, saya mau pakai cara yang kemarin. Kita gambar ini fungsi ini. Ini namakan GP. Kita mau akurkan dengan yang pakai turunan. Hasilnya harus sama. Ini P, ini GP. Nah, kalau polinom itu, bayangkan ini kan polinom pangkat 3.
koefisiennya positif ya, karena ini min, jadi yang pangkatnya paling tinggi adalah positif. Atau nggak usah penting-penting lah. Ini aja dulu pembuat nolnya. Pembuat nolnya di 0, di 1/3, dan di 3. Kalau P-nya besar sekali, ini positif negatif. P-nya 1.000.000 itu di kanan. Positif ya. Yang ini negatif, ini positif kalau 1.000.000. Jadi positif. Jadi di sini gambarnya saya bisa memperkirakan di kanan itu positif, kemudian di sini 0. Di sini gitu. Di sini 0 lagi. Oke, jadi kalau pakai panah-panah kayak kemarin, ini yang di bawah sumbu P, datar, berarti ini turunannya negatif. Ini karena ini kan turunan. Jadi dia bergeraknya ke sana. Yang di atas ini yang positif ke sana. Yang positif ini ke sana. Kok nggak cocok? Salah. Yang positif ke sana ya. Yang ini nggak usah lah. Meskipun negatif nggak usah digambar gitu ya. Karena kalau udah kecil 0 nggak ada makhluknya. Jadi kita lihat bahwa yang 1/3 stabil, yang 0 tidak stabil, yang 3 juga tidak stabil. Gitu gampang kayak mainan anak kecil. Ini ya. Oke. Ini slope nggak perlu lah. Gitu ya. Paham? Ini pasal baru. Teori dulu aja ya, tutorialnya nanti. Tutorial 2-nya nanti aja Senin. Saya lanjut teori aja. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya medan arah. Nanti ini medan arah tuh untuk memperkirakan kira-kira kurva solusinya gimana gitu. Secara kualitatif. Kualitatif itu artinya ya dikira-kira angka persisnya kita nggak tahu. Ya. Tapi kecenderungannya naik turun itu tahu nanti. Kenapa dilakukan secara kualitatif? Karena mencari solusi secara umum itu susah gitu ya. Dicari solusi secara aljabarnya susah. Yang eksaknya susah. Oke, medan arah itu gini cara membuatnya. Hampir tiap tahun keluar ini di soal pilihan ganda. Jadi mana yang mencocokkan medan arahnya. Persamaan diferensial ini diberikan medan arahnya ada 4, itu mana yang cocok. Nah ini gampang juga nih. Tapi polanya dipahami. Kalau polanya paham itu gampang nih. Perhatikan persamaan diferensial ini. Ini mah sebenarnya dicari solusi eksaknya juga gampang. Tapi karena kita buat belajar teorinya, ya pakai contoh yang gampang. Nah, kemudian kita lihat. Kalau X-nya 0, mana X-nya 0 tuh? Sumbu Y ya. Jangan cuma ini, X0 tuh, ini semua X0 di sini. Kalau X-nya 0, turunannya 0. Kan ini, X-nya 0. Berarti waktu X-nya 0, kita punya gini. Ada garis merah-merah gitu. Ada gambar panahnya ya di gambarnya. Sorry. Ini ada panahnya gitu ya. Tuh, pakai panah kecil. Bukan sekedar garis. Itu menyatakan apa? Waktu X0, kita kan kurva solusinya nggak tahu. Nih katakan kurva solusinya gini. Nggak mungkin. Karena di sini turunannya harus 0. Turunan itu kan menyatakan garis singgung. Kalau gini, kurvanya seperti yang biru, berarti garis singgungnya gini. Nggak 0 ya. Garis singgungnya, kemiringannya nggak 0. Oke, jadi nanti kita udah tahu bahwa kurva solusinya kalau melalui sumbu Y, pasti bentuknya kalau nggak gitu, ya gitu. Karena turunannya harus 0. Ya. Nggak mungkin miring gitu. Karena ini turunannya nggak 0.
Oke, tapi kita gambar nggak satu. Gambar lagi di X yang lain. X-nya 1. X-nya 1, turunannya setengah. Kalau turunannya setengah berarti kemiringannya setengah. Jadi kalau di grafik ini, kalau ini garis lurus, ini alfa, tangan alfanya setengah gitu ya. Jadi lebih landai dari Y sama dengan X. Kalau Y sama X, kemiringannya 1, ini lebih landai. Nah, itu terjadi waktu X-nya 1. Mana X-nya 1? Saya ini. X-nya 1, kemiringannya setengah. Jadi, garis-garis merah ini lebih landai dibanding ini. Y sama dengan X. Kalau di sini gambar Y sama dengan X itu sejajar ini. Maka yang merah lebih landai. Karena Y sama dengan X turunannya 1. Ini turunannya setengah. Gitu. Paham ya? Oke. Kalau X-nya min 1 di sini. Turunannya juga min 1 salah ya. Min setengah ya. Min setengah. Jadi kalau min setengah berarti kemiringan garis singgungnya kalau tadi setengah kira-kira gini. Kalau min setengah kira-kira gitu ya. Kemiringannya. Nah, sepanjang X min 1. Ini X min 1 tuh di sini. X-nya semua min 1. Kemiringannya min setengah. Gitu ya. Yang ini ya. Dikasih panah gitu dikit. Oke. Gambar lagi di yang lain. X-nya 2. Kemiringannya 1. Jadi sejajar Y sama dengan X. Ini garis-garis patah. X-nya min 2, min 1. Ke sana arahnya ya. Lebih curam daripada yang ini. Ini min setengah. Ini min 1. Jadi lebih tegak, lebih curam. Dan terus saya gambar. Enggak, udah berhenti aja. Nah, yang ini dinamakan medan arah. Medan arah ini dipakai untuk memperkirakan bentuk kurva solusinya. Ya. Oh, ini masih terus tuh banyak. Terus lagi enggak, udah cukup. Yang lainnya udah enggak saya hitung, tapi medan arahnya gini. Makin besar X-nya, makin curam karena ini makin besar turunannya. Makin kecil X-nya juga makin curam tapi negatif. Nah, dari sini kurva solusinya kita gambar mengikuti pola medan arah ini. Gitu ya. Jadi ini kurva solusinya. Salah satunya. Mungkin nggak? Atau mungkin nggak solusinya gini? Nah, yang biru nggak mungkin. Kenapa? Karena ini garis singgungnya sini. Yang di sini garis singgungnya salah. Nggak boleh medan arahnya seperti ini. Medan arah itu kan yang saya gambar itu menyatakan kemiringan garis singgung. Atau potongan garis singgung kecil-kecil gitu di titik itu. Jadi yang biru nggak mungkin. Yang hijau mungkin gitu. Mungkin ya. Kalau yang ini mungkin nggak? Mungkin ya. Nah, jadi solusinya ada banyak. Kan memang persamaan diferensial orde 1 kalau dicari solusi umumnya memuat satu konstanta. Jangan dilihatin saya nanti jadi gugup. Nanti nulisnya huruf A jadi gitu. Tuh. Oke ya. Melihatnya ke layar. Coba lihat layar, lihat orang. Coba lihat orang, lihat layar. Siswa mah terbalik. Oke. Nah, solusi dari masalah nilai awal, apa itu masalah nilai awal? Sebenarnya masalah nilai awal tuh persamaan diferensial yang ditambah dengan syarat. Syarat misalkan Y1 sama dengan 5 gitu, ada syarat untuk menghilangkan C-nya. Ya, kalau masalah nilai awal adalah kalau diberi syarat jadinya kurvanya 1 aja nanti C-nya udah ditentukan.
Atau di depan dinamakan solusi khusus gitu ya. Bisa? Paham medan arah? Keluar nih pasti. Cuma gitu aja. Cuma nggak dikasih yang sesederhana ini. Nanti di tutorial kita lihat. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, coba kita cocokkan. Yang A ini medan arahnya yang mana ya, gitu ya. Saya mau pilih dari sini yang paling gampang dulu. Kayaknya paling gampang ini dan ini ya. Kalau ini kan menyangkut XY, ini menyangkut XY kompleks. Yang ini dulu. Caranya kita periksa aja di titik-titik istimewa. Kalau X-nya 0, berarti sumbu Y, X0 itu sumbu Y, turunannya harus -1. Coba gedein ya supaya jelas ya. Ini turunannya -1 nggak sepanjang sumbu Y? Enggak, yang ini positif, yang di sini negatif ya. Padahal ini sepanjang ini turunannya harus -1 gitu ya. Gara-gara sering nyiram mahasiswa disiram terus saya nih. Kenapa ya? Kayaknya ditiup sama dia ya. Jatuh situ airnya nyampe sini. Ini tuh titik-titik banyak. Ya udahlah. Kayaknya kena karma negatif, sering nyiram mahasiswa. Oke, yang ini nggak mungkin ya. Paham nggak mungkinnya? Karena di sini turunannya di sumbu X positif arahnya sana. Yang di sini negatif. Padahal harus -1. Kalau -1 harus sejajar semua. Yang ini mungkin nggak -1 turunannya? Enggak juga. Karena yang di sininya negatif, yang di sini positif. Dan nggak seragam gitu ya. Harus -1 semua sepanjang sumbu X. Jadi ini enggak, ini enggak. Yang ini sangat mungkin ya. Lihat sejajar semua -1. Yang ini enggak. Karena ini di sini mendatar. Turunannya 0 di sumbu X. Jadi udah dari satu data, dari mengecek satu titik X aja udah ketemu ini. Ini berarti yang A ya. Jawaban yang A. Oke. Yang C dulu saya lebih gampang. Kita lihat kalau Y-nya 0, berapa aja ngambilnya yang istimewa lah. Kalau Y-nya 0, turunannya 0. Y-nya 0 itu sumbu X kan. Di sumbu X turunannya harus 0. Kita lihat yang ini dulu. Berarti turunannya 0 mendatar. Memenuhi ya. Ini kan agak nyerong ke atas, sebenarnya makin ke sana. Yang ini makin nyerong ke bawah, di sini 0. Gitu ya. Tapi kita lihat yang lain. Yang ini memenuhi enggak di 0? Enggak, ini makin curam ya. Solusinya makin gitu atau dari sini makin gitu. Di 0 di 0 mungkin enggak 0 nih. Oh, mungkin ya. Mungkin. Karena solusinya ada kemungkinan gini. Yang dari sini gini. Mungkin juga ya 0 ya. Atau enggak? Oh, enggak. Lihat di titik lain. Di titik lain. Bentar. Sini solusinya gitu ya. Kemungkinan ini 0 mungkin nggak di sini? Enggak, ini karena naik ke sana ya. Ini harus motong ke sana kan? Paham nggak? Ini saya berdasarkan pengamatan yang ini, makin ke sini makin nanjak. Jadi kira-kira solusinya di sini akan gitu, enggak 0 di sini. Ya, ini calon. Kita lihat lagi yang lainnya. Ini tidak ya, betul ya. Tidaklah, makin ke sini kelihatan. Di sini nyerong ke sana, di sini nyerong ke sana. Ya di sini nggak mungkin 0. Pasti kurvanya gitu ya. Oke. Jadi yang ini tidak bisa. Yang ini calon. Kita lihat yang satu lagi yang belum dipakai. Di 0. Ih, mana? Mungkin nggak 0?
Mungkin sekali ya. Ini dari sini kalau diamati tajam, curam, makin ke sini makin landai dan positif. Yang ke sini bawahnya makin ke sana makin curam, ke sini makin landai dan negatif. Ini makin landai positif, ini makin landai negatif, ya kemungkinan di sini 0. Jadi calonnya kita yang ini A, yang ini dan yang ini. Lihat lagi titik lain. Tadi kenapa ngelihatnya sumbu X? Karena tadi Y-nya 0. Sekarang saya lihat Y-nya 2. Supaya ini turunannya 1, gampang. Kalau turunannya 1 kan sejajar Y sama dengan X gitu. Jadi nanti medan arahnya harus sejajar Y sama dengan X ini semua. Coba Y-nya 2. Saya amati yang ini dulu, tadi yang calon pertama. Y-nya 2 di sini. Turunannya harus 1. Nggak bisa ya. Ini Y sama dengan 2. Turunannya harus 1. Turunannya 1 enggak? Enggak, ini di sini negatif. Arahnya ke bawah kan? Situ. Ini negatif. Ini makin negatif. Padahal harus 2 semua. Nah, ini gagal. Coba cek yang ini. Y2. Ini juga gagal ya. Kenapa ya? Kok nggak ada yang cocok? Ini kok nggak ada yang cocok ya? Turunannya nggak 1 ya? Kok yang ini yang cocok ya? Padahal ini tadi udah dipakai ya? Tadi yang udah dipakai yang mana ya? Hah? Tapi ini cocok untuk ini juga. Enggak. Di X sama. Oh, tadi saya teh. Kok nggak ada yang cocok ya? Sebentar, saya salah ngitung itu. Pause dulu. Sorry, kalau Y-nya 2 bukan yang tegak ini, tapi yang mendatar. Y-nya 2. Cocok nggak yang ini? Y-nya 2. Turunannya benar nggak? Sama dengan 1. Ini tadi salah ya. Y-nya 2 bukan ini. Nah. Oke. Y-nya 2 ini turunannya 1 masuk akal nggak? Kira-kira. Hah? Turunannya 1 di sepanjang ini. Masuk akal ya? Semua sejajar ya? 1 semua. Yang ini. Y-nya 2. Turun, halo, itu garis. Garisnya mencong. Nah, ini enggak. Karena di sini turunannya negatif. Di sini positif. Makin ke kanan makin curam. Makin ke kiri juga makin curam. Tapi negatif. Jadi ini enggak memenuhi. Berarti yang C ini. Paham nggak? Jessica paham nggak? Ditutupin dia. Kalau diguyur lagi nggak kena rambut katanya. Hah? Dingin. Aduh ya, AC-nya kena kepala, bukan anginnya lagi, AC-nya. Lah matiin aja. Hah? Makin kena kepala tuh. Oke. Kalau nggak paham nanya ya, nanya. Lama yang kayak gini. Nah, sekarang saya mau mana dulu? Ya terserah, sama-sama susahnya ya. Ada XY-nya. Saya lihat yang ini dulu, karena sama aja mau yang ini dulu juga. Tapi tinggal 2 pilihan kita. Saya hapus dulu ininya. Oke. Susah ngapusnya kalau Adobe. Nah. X, Y aksen sama dengan XY. Pilih yang istimewa, X-nya berapa? 0 ya. Kalau X-nya 0, turunannya 0, betul? Kalau X-nya 0 itu adalah sumbu Y kan? X-nya 0,
ngomong aja, tulis dong gitu ya. X sama dengan 0, maka Y aksen sama 0. Berarti sepanjang X sama 0. X sama 0 itu sumbu Y. Di sumbu Y turunannya 0. Ini di sumbu Y turunannya 0 enggak? Enggak ya. Yang di sini negatif, yang di sini positif. Ya kalau di titik 00 sih mungkin 0 gitu. Tapi ini harus sepanjang sumbu Y karena X sama 0 tuh. Ini enggak memenuhi. Coba yang bawah kita periksa. Ini memenuhi enggak di sumbu ini? Turunannya 0. Garis singgungnya mendatar. Memenuhi ya. Kalau mau meriksa titik lain boleh. Di Y sama dengan 0 juga boleh. Y sama dengan 0. Turunannya juga 0. Y sama 0 itu sumbu X. Di sumbu X turunannya 0. Nah yang ini. Lihat. Yang ini agak positif, makin ke atas makin positif. Di sumbu X mau kita lihat. Ini negatif, makin ke sini makin landai. Jadi kira-kira di sini akan 0 kan turunannya. Akan datar. Memenuhi. Gitu ya. Jadi ini cocok yang B. Tanpa diperiksa sebenarnya cocok yang ini. Yang terakhir pasti cocok ini. Kecuali salah soal. Mau diamati? Ambil berapa? X sama Y-nya supaya ini nilainya istimewa. Ambillah X-nya 0, Y-nya juga 0. Ya. Jangan, itu mah cuma satu titik. Kalau X-nya 0, maka Y aksen sama dengan, ini berarti X0 tuh sumbu Y. Di sumbu Y aksennya sama dengan Y. Nah, nggak keluar angka kayak tadi. Tapi kita lihat, berarti Y aksennya, nih, sepanjang sumbu Y, ini sepanjang sumbu Y. Makin besar nilai Y-nya, lihat yang Y positif dulu. Makin besar Y-nya, Y aksennya makin besar, betul? Jadi, di sumbu Y, makin besar Y-nya, kemiringan garis singgungnya makin curam. Jadi makin ke atas harus makin curam. Cocok nggak? Di sumbu Y, makin ke atas, gradiennya makin curam. Cocok ya? Ini kan turunannya kecil tuh, hampir datar. Ini agak tegak. Makin ke atas kan makin tegak tuh. Nah, cocok. Coba kalau mau dilihat juga yang negatifnya, tetap X-nya 0, masih di sumbu Y. Makin kalau Y-nya negatif berarti di bawah garis ini. Makin ke bawah Y-nya makin besar, negatifnya makin besar. Jadi makin curam, cuma arahnya terbalik ya dari yang tadi. Kalau tadi ke sana positif, ini makin ke bawah makin curam nih. Cocok ya. Jadi kalian kerjakan yang manapun dulu sebenarnya ketemu gitu ya. Cuma pilihlah yang gampang dulu. Nanti yang terakhir tinggal sisanya. Ada pertanyaan? Suka keluar soal ujiannya gini. Entah PG, entah memilih gitu ya. Pilihan ganda. Diberikan ini, mana yang cocok gitu. Sudah? Paham nggak kamu? Hah? Kacamata? Oke, pause.